Dan saat Santi menengok, Santi langsung gemetar hebat. Dia melihat sosok yang sangat mengerikan. Dia melihat sosok hitam besar dengan taring dan lidah yang sangat panjang. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Fred Channel. Kali ini kita masuk dalam segmen peneror, pendongeng horor. Sebelum nonton video ini, tolong klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar dapatkan notifikasi dari kami. Seperti biasa, tanpa basa-basi, mari kita simak cerita ini. Cerita dimulai saat seorang wanita bernama Santi. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah desa di suatu daerah. Karena keluarganya adalah keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, dia pun memutuskan untuk merantau di kota, di daerahnya, untuk mencari pekerjaan yang lebih berpenghasilan daripada di desanya. Di desa, keluarga mendapatkan nafkah dari ayahnya yang seorang buruh tani dan ibunya yang hanya membuat warung nasi yang sederhana. Santi juga masih memiliki 2 orang adik yang masih bersekolah dan harus dibiayai. Makanya untuk membantu ekonomi keluarganya, Santi pun berpikir untuk merantau ke kota dan mencari pekerjaan. Walaupun awalnya Santi dilarang dan disuruh mengurungkan niatnya oleh kedua orang tuanya untuk tidak merantau ke kota. Tapi Santi berhasil meyakini kedua orang tuanya kalau dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, walaupun dia hanya lulusan SMP. Santi sendiri mendapatkan pikiran untuk merantau di kota karena ajakan teman SMP-nya yang juga merantau di kota. Saat libur Lebaran, teman SMP-nya sekaligus tetangganya itu pulang ke desanya. Temannya ini bernama Nani. Nani bercerita pengalamannya saat merantau. Dan saat tengah mengobrol, Nani pun memberitahu ke Santi kalau tempat dia bekerja di kota sedang membutuhkan pegawai baru. Nani bercerita kalau dia bekerja di suatu restoran tradisional yang terbilang cukup mewah. Nani juga berkata pada Santi kalau untuk bekerja di sana tidak terlalu memerhatikan soal pendidikan karena pekerjaannya juga hanya melayani pelanggan restoran itu saja. Setelah mendengar cerita Nani, Santi pun tertarik dan mau mencoba untuk merantau di kota dan bekerja bersama Nani. Singkat cerita, Santi pun sudah siap untuk pergi menuju kota. Setelah pamit ke keluarganya, Santi pun berangkat dengan menggunakan bus. Santi pun akhirnya berangkat menuju kota. Perjalanan pun berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Setelah 2 jam perjalanan, Santi pun akhirnya sampai di terminal kota. Di sini, Santi berangkat dari desa ke kota seorang diri. Karena Nani sudah berangkat duluan seminggu sebelum Santi berangkat. Tapi Nani sudah memberikan alamat restoran tempat dia akan bekerja nanti. Setelah Santi bertanya ke beberapa orang, akhirnya dia bisa mengetahui letak restoran yang dia maksud. Restorannya sudah terlihat oleh Santi. Restoran itu berada di pinggir jalan utama di kota itu. Santi pun mulai berjalan menuju restoran itu. Tetapi saat Santi sedang berjalan menuju restoran, tiba-tiba ada seseorang lelaki parubaya yang terlihat seperti gelandangan yang berjalan dari arah berlawanan dan menghampiri Santi dan tiba-tiba mengajak berbicara kepada Santi. Lelaki itu bertanya dengan ramah, "Mau kemana, Dek?" Santi pun menjawab, "Saya mau ke restoran itu, Pak," sambil menunjuk ke arah restoran itu. Lelaki itu pun bertanya lagi, "Mau apa, Dek, ke sana? Mau makan di restoran itu?"
Santi pun kembali menjawab, "Oh, enggak Pak. Saya mau kerja di sana." Lalu tiba-tiba ekspresi lelaki itu sedikit berubah. Yang tadinya terlihat ramah, berubah menjadi seperti wajah yang serius. Lalu lelaki itu berkata, "Kamu pasti ditawarin kerja sama teman kamu ya?" Santi yang bingung pun berkata, "Iya Pak. Kok Bapak bisa tahu?" Lelaki itu pun langsung berkata kepada Santi, "Saya saranin aja. Sebaiknya kamu jangan kerja di restoran itu. Sebaiknya kamu cari pekerjaan di tempat lain. Asal jangan di restoran itu." Sebelum Santi sempat menanggapi perkataan dari lelaki itu berkata kembali, "Jangan pernah percaya siapapun di restoran itu. Di restoran itu kamu hanya seorang diri. Jangan sampai kamu melakukan perjanjian dengan mereka." Dan setelah mengatakan itu, lelaki itu pun langsung pergi meninggalkan Santi. Santi yang mendengar perkataan lelaki itu pun langsung diam sejenak dan bingung dengan apa yang lelaki itu bicarakan. Lalu Santi pun berbalik memanggil lelaki itu untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya itu. Tapi saat Santi berbalik, tiba-tiba lelaki paruh baya itu sudah tidak ada. Santi pun melirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari lelaki itu. Tapi Santi tidak bisa menemukannya. Dia seperti langsung menghilang begitu saja. Santi pun mulai kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Dia pun terdiam dan berpikir sejenak. Setelah diam berapa lama, Santi pun akhirnya tidak menanggapi perkataan lelaki itu dengan serius. Dia hanya menganggap lelaki itu seperti hanya kurang waras saja dan kembali melanjutkan perjalanan menuju restoran itu. Santi pun akhirnya sampai di restoran itu. Saat sampai, Santi pun kagum dengan restoran ini. Restoran ini lumayan besar dan sangat mewah. Di parkirannya terlihat banyak mobil yang berbaris di restoran itu. Santi melihat nama restoran itu yang terpampang di depan restoran. Restoran itu bernama Rumah Makan Tradisional Janji Jiwa. Melihat nama restoran itu, awalnya Santi sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung masuk ke dalam restoran itu. Di dalam restoran, Santi sangat kagum melihat restoran yang sangat mewah dan ramai dengan pelanggan yang menikmati makanan yang tersaji di atas meja makannya. Lalu Santi pun bertanya ke salah satu pegawai perempuan restoran itu yang bernama Yuni. "Mbak, maaf, saya temannya Nani. Katanya dia kerja di sini. Saya disuruh ngelamar pekerjaan di sini." "Oh, temannya Mbak Nani ya? Siapa namanya?" bertanya ke Santi dengan ramah. "Nama saya Santi, Mbak." "Oh iya, nama saya Yuni. Tadi Mbak Nani sudah cerita kalau temennya mau kesini." Setelah berbincang beberapa saat, Yuni mengantar Santi untuk bertemu dengan Nani. Yuni mengantar Santi ke ruang istirahat karena Nani sedang beristirahat di sana. Singkat cerita, Santi pun akhirnya bertemu dengan Nani. Mereka bertiga berbincang beberapa saat. Setelah itu, Yuni pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Nani pun mengantarkan Santi menuju ruang Mbah Ratih. Mbah Ratih adalah pemilik sekaligus pengelola dari restoran tersebut. Saat berjalan menuju ruang Mbah Ratih, Nani sempat bercerita tentang restoran ini. Di restoran ini buka setiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dan dibagi menjadi 2 shift. Dan pegawainya mendapatkan libur selama 2 hari dalam seminggu. Nani juga bercerita kalau nanti Santi akan diberikan tempat tinggal seperti mes yang ada di belakang restoran. Karena di sana memang ada mes khusus untuk pegawai. Saat Santi dan Nani berjalan melewati dapur restoran,
Sambil berbincang, Santi melihat seseorang pegawai perempuan yang sedang berdiri di dalam dapur restoran. Ia melihat mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Tetapi Santi merasa ada yang aneh dengan pegawai itu. Pegawai itu terlihat sangat pucat dan tidak terlihat seperti pegawai lain yang bekerja di sana. Dan pegawai itu hanya berdiri dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya memperhatikan Santi dan Nani yang sedang berjalan. Karena penasaran, Santi pun bertanya kepada Nani, "Nan, itu pegawai yang di dapur siapa?" "Yaitu Koki, yang masak di sini." "Bukan yang Koki, Nan. Maksudnya yang pakai baju pelayan kayak kamu." "Gak ada lah, San. Di situ tuh ada peraturan, pelayan dilarang masuk dapur. Jadi cuman Koki yang boleh ada di dapur." "Tapi itu tadi beneran ada loh, Nan. Jangan ngawur ah, San. Kalau misalnya ada pelayan di dapur, pasti udah diomelin sama Koki di dalam." Santi yang mendengar Nani berbicara seperti itu jadi kebingungan. Padahal Santi sangat yakin kalau ada pelayan wanita di dalam dapur. Tapi akhirnya Santi menghiraukannya dan menganggap mungkin pelayan itu lagi ada kepentingan sendiri di dalam dapur. Singkat cerita, Santi dan Nani pun sampai di ruangan Mbak Ratih. Mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan Mbak Ratih. Di dalam ruangan Mbak Ratih terlihat banyak sekali barang-barang antik yang dipajang di sana. Bahkan kelihatannya ada beberapa benda pusaka. Santi dan Nani pun memberi salam ke Mbak Ratih. "Oh, ini teman kamu, Nan?" "Iya, Mbah. Ini teman saya dari kampung." "Namanya siapa?" "Saya Santi, Mbah." Ternyata Nani sudah memberitahu Mbak Ratih kalau temannya Santi akan melamar pekerjaan di restoran ini. Karena Nani dikenal baik oleh Mbak Ratih, Santi pun jadi langsung diterima oleh Mbak Ratih. Sebelum meninggalkan ruangan, Mbak Ratih mengajak ngobrol Santi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Santi. Mirip seperti di interview. Pertanyaan yang diberikan awalnya biasa saja. Contohnya seperti sekolah lulusan apa? Apa sudah kerja sebelumnya? Di kampung tinggal sama siapa? Berapa bersaudara? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Tetapi dari semua pertanyaan yang diberikan, ada satu pertanyaan yang sangat aneh menurut Santi. Mbah Ratih bertanya, "Apakah Santi masih perawan?" Pertanyaan itu membuat Santi menjadi kebingungan. Karena dia hanya mau melamar sebagai pelayan restoran tradisional. Masa harus ditanya dia masih perawan atau tidak? Tapi karena tidak mau berpikir yang macam-macam, Santi pun langsung menjawabnya, "Masih, Mbah." Tapi saat Santi menjawabnya, Mbah Ratih malah bertanya lagi untuk memastikan. Dan Santi pun berkata kalau dia masih perawan untuk meyakinkan Mbah Ratih. Setelah mengobrol dan bertanya kepada Santi, Mbah Ratih menyuruh Nani untuk mengantar Santi ke kamarnya. Dan Mbah Ratih juga berkata kalau Santi boleh bekerja mulai besok dan menyuruh Santi untuk istirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kamar yang akan ditempati oleh Santi. Di mes itu terdiri dari 10 kamar dan setiap kamar terdapat kamar mandi. Kamar Santi berada di paling ujung. Biasanya setiap kamar akan diisi oleh 2 orang. Tapi karena tidak ada pegawai lain yang menempati kamar yang paling ujung, maka Santi pun menempati kamar itu seorang diri. Karena sudah lumayan lelah di jalan, Santi pun beristirahat. Di malam pertama Santi tinggal di restoran itu, dia seperti sudah merasa tidak nyaman. Santi merasa kalau dia sedang diawasi. Dia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Dan Santi pun mencoba memaksakan dirinya untuk bisa tertidur. Pagi hari pun tiba. Santi pun memulai pekerjaan di hari pertamanya.
dan langsung mendapatkan shift pagi. Di pagi hari sebelum restoran dibuka, para pegawai melakukan bersih-bersih dan menyiapkan semuanya. Di hari pertama Santi bekerja, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Begitupun di hari-hari selanjutnya. Singkat cerita, setelah sebulan Santi bekerja di sana, semua berjalan dengan lancar seperti biasa. Tetapi selama sebulan ini, Santi masih merasakan seperti sedang diawasi. Dan beberapa kali dia melihat pelayan wanita yang waktu itu dia lihat sedang di dalam dapur. Santi masih tidak mengetahui siapakah gadis itu sebenarnya. Keesokan harinya, di siang hari, Nani memberitahu Santi kalau Santi dipanggil oleh Mbah Ratih. Santi bertanya memang ada apa. Tapi Nani juga tidak tahu. Lalu Santi pun berjalan menuju ruang Mbah Ratih. Di ruangan Mbah Ratih, Mbah Ratih mengobrol dengan Santi dan berbicara sesuatu yang terlihat serius. Santi, kamu mau nggak gaji kamu bulan depan saya naikkan menjadi 2 kali lipat? Santi yang mendengar hal itu merasa sedikit senang. Tapi dia merasa sedikit aneh karena dia baru bekerja selama 1 bulan. Tapi langsung mendapatkan kenaikan gaji, bahkan hingga 2 kali lipat. Tapi karena dia membutuhkan uang, maka dia pun tidak terlalu memikirkannya. Iya mbah, mau? Oke, saya bisa langsung ngasih kamu gaji 2 kali lipat. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa syaratnya mbah? Syaratnya gampang San. Kamu cuma perlu ngasih darah kamu. Darah? Darah gimana maksudnya mbah? Ya, saya hanya perlu 120 ml darah kamu. Darah seorang perawan. Memangnya buat apa mbah darah saya? Kamu gak perlu tahu buat apa. Yang penting, kamu cuma perlu ngasih darah kamu setiap bulan. Cuma itu aja. Nanti kamu cuma perlu datang ke sini. Dan kamu cuma perlu disuntik untuk diambil darahnya. Tapi mbah, darah saya buat apa? Kamu gak perlu tahu San. Yang penting kamu dapat gaji 2 kali lipat setiap bulannya. Dan tentu saja ini bukan cuma syarat untuk permintaan saya, tapi juga syarat kalau kamu masih mau kerja di sini lagi. Tapi mbah, gak ada tapi-tapian. Kalau kamu tidak mau, maka besok kamu sudah boleh pulang ke kampung kamu. Di sini Santi pun menjadi sangat kebingungan. Dia tidak tahu harus menerima tawaran Mbah Ratih atau tidak. Karena bila dia keluar dari restoran ini, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi di kota. Karena pendidikan dia hanya lulusan SMP. Setelah berpikir panjang, Santi pun akhirnya menerima tawaran dari Mbah Ratih. Karena dia memikirkan keluarganya yang harus dia biayai di kampung. Setelah berpikir panjang, akhirnya Santi pun menerima tawaran dari Mbah Ratih. Dan sebelum Santi pergi, Mbah Ratih memperingatkan kepada Santi untuk jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Awalnya, Santi berpikir kalau menerima tawaran Mbah Ratih itu adalah pilihan yang tepat. Tetapi itu adalah pilihan yang salah. Karena semenjak dia menerima tawaran dari Mbah Ratih, Santi mengalami kejadian-kejadian aneh di luar nalar. Saat Santi telah menyetujui penawaran dari Mbah Ratih, Santi langsung disuntik untuk diambil darahnya saat itu juga.
Mbah Rati mengambil 120 mili dari darah Santi. Dan setelah selesai, Mbah Rati menyuruh Santi untuk kembali bekerja. Dan saat Santi sudah keluar dari ruangan Mbah Rati dan menutup pintu, Santi sangat kaget karena dia melihat sosok hitam besar berada di belakang Mbah Rati. Saat melihatnya, Santi langsung terburu-buru keluar pergi dari situ. Dia sangat kaget sekaligus ketakutan. Dia bahkan hampir tidak mempercayai dengan apa yang baru saja dia lihat. Tapi dia benar-benar sangat yakin kalau tadi dia melihat makhluk yang sangat besar, hitam dan berbulu. Saking tingginya, kepala dari makhluk itu mencapai plafon dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan mata yang sangat besar berwarna merah menyala, dengan taring yang sangat panjang hingga mencapai setengah tubuhnya, dan lidah yang menjulur hingga ke lantai. Itu adalah wujud yang sangat menyeramkan yang pernah Santi lihat seumur hidupnya. Santi sangat yakin kalau dia melihat makhluk itu, tapi dia mencoba untuk tidak mempercayai penglihatannya dan menganggap kalau yang dilihat hanyalah imajinasinya saja. Dan Santi pun kembali bekerja. Singkat cerita, mereka akhirnya selesai bekerja pada hari itu. Kejadian aneh kembali terjadi saat Santi berada di dalam kamarnya. Saat itu, Santi mau mandi agar tubuhnya bisa kembali segar dan bisa tidur dengan nyenyak. Tapi saat Santi berdiri di depan kamar mandinya, Santi mendengar suara menangis perempuan. Tiba-tiba sekujur tubuh Santi menjadi gemetar ketakutan. Dia sangat yakin kalau dia tinggal di kamar itu seorang diri. Lalu siapa perempuan yang menangis di dalam kamar mandi itu? Dengan tubuh yang masih bergetar, Santi mencoba menguatkan dirinya dan mencoba untuk membuka pintu kamar mandi itu. Dan saat membukanya, ternyata tidak ada siapapun. Karena masih takut dan gemetar mendengar suara tangisan dari kamar mandinya, Santi pun mengurungkan niatnya untuk mandi saat itu. Dan dia berpikir untuk langsung tidur saja malam itu. Bukan hanya kejadian di kamar mandi. Bahkan saat dia bekerja pun, dia sering melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Seminggu kemudian, saat Santi sedang bekerja, masuklah seorang kakek tua. Santi melihat kakek tua itu dengan sangat jelas. Setelah kakek tua itu duduk di kursinya, lantas dia langsung memanggil Santi untuk memesan sesuatu. Awalnya Santi tidak menaruh curiga kepada kakek tua itu. Santi pun menghampiri kakek tua itu untuk menuliskan pesanannya. Saat Santi sampai di meja kakek tua itu menyapa Santi dengan sopan, dan dia menanyakan letak toilet. Karena sebelum memesan, dia mau diantarkan ke toilet dulu. Karena melihat kakek tua itu agak kesulitan saat berjalan, Santi pun membantu kakek tua itu berjalan dan langsung mengantarkan kakek tua itu ke kamar mandi. Saat sudah sampai di kamar mandi, kakek tua itu meminta tolong kepada Santi untuk menunggunya sampai selesai. Dan Santi pun mengiyakannya dan menunggu kakek tua itu di luar kamar mandi. Setelah kakek tua itu masuk ke kamar mandi, terdengar suara air keran yang menyala, dan Santi pun mulai menunggu kakek tua itu. 10 menit sudah, Santi menunggu kakek tua itu yang masih berada di dalam kamar mandi.
Dan setelah 30 menit lamanya, kakek tua itu tidak kunjung keluar. Suara keran air yang menyala masih terdengar dari luar. Santi pun mulai khawatir dengan kakek tua itu yang ada di dalam kamar mandi. Santi pun mencoba memanggil-manggil kakek tua itu dari luar kamar mandi. Tapi tidak ada jawaban apapun dari dalam. Karena Santi mulai khawatir, dia pun mencoba membuka pintu kamar mandi. Dan ternyata pintu kamar mandi itu memang tidak dikunci. Dengan perlahan, Santi membuka pintu kamar mandi sambil memanggil kakek itu. Tapi betapa terkejutnya Santi setelah melihat kamar mandi itu kosong. Dan tidak ada siapapun dalam kamar mandi itu. Tapi dia melihat keran air masih menyala. Lalu, kemana kakek tua itu pergi? Santi benar-benar kebingungan. Dia melihat sekitar di luar kamar mandi, tapi Santi masih tidak menemukan kakek tua itu. Lagi pula, mana mungkin kakek tua itu bisa keluar dari kamar mandi? Karena Santi menunggu kakek tua itu tepat di depan pintu kamar mandi. Santi pun menenangkan dirinya sendiri. Dia mencoba untuk tetap tenang. Dan saat itu, Santi sudah mulai tenang. Dia pun mencoba untuk melupakan kejadian itu dan melanjutkan pekerjaannya. Walaupun Santi sendiri sebenarnya masih tidak merasa nyaman, tapi dia mencoba untuk tetap kuat. Di keesokan harinya, pada saat jam 10 malam, Santi sedang keluar dari rumah untuk membeli perlengkapan sehari-hari di sebuah supermarket di dekat restoran. Saat Santi baru keluar dari supermarket, Santi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Padahal di sana sangat sepi dan hampir tidak ada siapapun. Karena mulai khawatir, Santi pun langsung buru-buru berjalan menuju restoran. Dia berjalan dengan sangat cepat, karena saat itu jalan benar-benar sepi. Santi mulai mengeluarkan keringat dingin. Sampai tiba-tiba Santi berhenti berjalan. Dia merasakan ada langkah kaki yang membuntutinya. Tapi perasaannya sudah sangat tidak enak. Dan Santi pun mencoba untuk menengok ke belakang untuk melihat siapa orang yang ada di belakangnya. Dan saat Santi menengok, Santi langsung gemetar hebat. Dia melihat sosok yang sangat mengerikan. Dia melihat sosok hitam besar dengan taring dan lidah yang sangat panjang. Itu adalah sosok yang dia lihat di dalam ruangan Mbah Rati. Melihat sosok mengerikan itu, Santi hanya bisa terdiam. Dia hampir tidak bisa bergerak, dan makhluk itu mulai berjalan mendekati Santi dengan perlahan. Makhluk itu mendekati Santi seakan-akan mau memakan Santi. Santi yang saat itu sangat ketakutan pun langsung berlari. Dia berlari dengan sekuat tenaga. Dan dia melihat makhluk itu masih mengikutinya. Santi hanya bisa berlari dan terus berlari. Sampai saat Santi melewati depan gang kecil yang gelap. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang keluar dari gang kecil itu. Dan langsung membekap mulut Santi dan menariknya masuk ke dalam gang kecil itu.